Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurusyifa Alabida, NIM 857029278. Di sini saya akan menyampaikan materi IPA pada modul 7, yaitu tentang evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Terima kasih. Pada kegiatan belajar 1 itu menjelaskan tentang evaluasi pendidikan di SD, yaitu tentang pengertian, tentang tujuan, tentang fungsi, dan tentang prinsip evaluasi. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP, penilaian evaluasi itu bertujuan untuk memperoleh peningkatan atau kemajuan belajar siswa. Selain itu juga untuk memperoleh perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ki Hajar Dewantoro itu pada tahun 1935 itu menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran itu bertujuan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Tujuan pendidikan seperti ini oleh pakar pendidikan di tahun 1956 yaitu B.S. Blooms dan kawan-kawannya itu dijabarkan secara lebih rinci yang dikenal dengan taksonomi tujuan pendidikan. Nah, rincian taksonomi inilah yang sekarang banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Dalam taksonomi tersebut itu terdapat 3 kawasan atau biasa disebut 3 daerah atau 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua itu ranah afektif, dan yang ketiga itu ranah psikomotor. Nah, untuk yang pertama ranah kognitif itu dimana ranah itu tentang proses berpikir. Yang kedua ranah afektif itu yaitu ranah sikap hidup, dan yang terakhir ranah psikomotor itu adalah ranah tentang keterampilan fisik. Untuk mengembangkan setiap ranah tersebut sampai kepada jenjang yang paling tinggi atau disebut paripurna, kita itu harus melewati beberapa jenjang. Mari kita lihat jenjang setiap ranah. Berikut jenjang setiap ranah. Di sini ada 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif yang dilambangkan dengan huruf C. Yang kedua ada ranah afektif yang dilambangkan dengan huruf A, dan yang terakhir ada ranah psikomotor yang dilambangkan dengan huruf P. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertama yaitu ranah kognitif. Di sini ada mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 pada ranah kognitif. Untuk C1 itu ada ingatan, yang kedua itu C2 itu ada pemahaman, C3 itu ada penerapan, C4 itu ada analisis, C5 ada sintesis, dan yang paling tinggi itu ada C6 yaitu penilaian. Ini pada ranah kognitif. Nah, yang kedua ada ranah afektif yang dilambangkan dengan A, huruf A. Di sini ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, untuk A1 itu ada ranah menerima, yang A2 itu ada ranah menanggapi, A3 itu ada ranah menghargai, A4 itu ada ranah mengatur diri, dan yang terakhir itu ada A5 yang paling tinggi itu menjadi pola hidup. Nah, yang terakhir ada ranah psikomotor atau dilambangkan dengan huruf P. Nah, di sini ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Pada P1 itu ada persepsi, P2 ada siap bertindak, P3 ada menirukan, P4 ada gerak mekanik, dan yang paling tinggi itu ada P5 yaitu gerak kompleks. Inilah jenjang setiap ranah. Untuk yang selanjutnya itu adalah hubungan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan proses dan evaluasi yang digambarkan pada gambar berikut. Nah, di sini yang pertama itu yang paling atas itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada dua poinnya. Yang pertama itu ada proses pembelajaran, dan yang kedua itu ada evaluasi. Nah, di sini itu terdapat hubungan tujuan, proses, dan yang terakhir evaluasi.
Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah hubungan timbal balik antara ketiga aspek tersebut. Aspek apa saja? Yaitu antara aspek rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan proses pembelajaran, hubungan timbal balik antara rancangan pembelajaran dengan evaluasi, dan hubungan timbal balik antara proses pembelajaran dan evaluasi. Inilah yang dinamakan hubungan timbal balik antara tujuan, proses, dan evaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2. Nah, di dalam kegiatan belajar 2 ini menjelaskan tentang evaluasi proses belajar IPA di SD. Tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD yang pertama, mampu memahami konsep-konsep IPA yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, gagasan tentang alam sekitar. Dan yang ketiga itu memiliki kemauan untuk mengenali atau mempelajari tentang benda-benda atau kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Untuk contohnya itu seperti siswa itu mampu melakukan percobaan untuk memahami bumi dan sifat-sifatnya, atau siswa itu mampu memahami susunan, sifat-sifat dan kegunaan udara serta pengertian atmosfer. Jadi, evaluasi proses itu dilakukan untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran itu membawa pengaruh pada peserta didik dan seberapa jauh mana peserta didik itu menguasai pembelajaran yang telah dibelajarkan, baik itu berupa materi pelajaran, nilai, ataupun sikap yang terdapat dalam materi tersebut. Untuk yang selanjutnya itu alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Yang diperlukan itu ada 3. Yang pertama itu alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Yang kedua itu alat evaluasi untuk menentukan hati nurani, kualitas hati nurani. Dan yang ketiga itu alat evaluasi untuk mengukur keterampilan. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran melalui 3 ranah tadi, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, selanjutnya kita itu akan menentukan hasil belajar siswa itu melalui tes yang dipercaya, yang dapat dipercaya. Nah, untuk yang pertama, tes kognitif. Tes hasil evaluasi kognitif itu kita bisa memberikan soal kepada siswa sesuai dengan materi IPA. Untuk yang kedua, evaluasi hasil pembelajaran psikomotor itu kita bisa memberikan soal yang mengobservasi masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara merancang kegiatannya, dan cara melakukan kegiatannya. Nah, untuk mengevaluasi hasil nilai ranah afektif itu bisa diukur dengan skala sikap, yaitu dengan kita memberikan pertanyaan dan mereka menjawab atau tanya jawab. Itu tadi pemaparan materi pada modul 7 tentang evaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang perlu diperbaiki, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.